your new song. Yeay, lu bikin juga dong. Terus nyanyiin lagu orang mulu. Cover kan. Iya. Gimana kebahagiaannya bisa rilis lagu lagi? Mungkin bisa diceritain. Jadi bahagianya lebih ke sedih sih. Tadi gue nonton bareng sama bapak gue, terus bapak gue kayak netesin air mata gitu, cuman diem-diem. Iya sedih, karena ceritanya kan semua lagu gue kan sebenarnya cerita nyata semua, cerita tentang gue semua. Jadi kalau ini gue bikin lagunya untuk anak gue, ini rilis pertama lagu buat anak gue, dan situ pertama kalinya gue spill nama anak gue, nama panjangnya, nama panjang anak gue. Nah terus ini gue ceritain gue ya kehidupan gue yang sebenarnya, kayak gue minta maaf sama dia kan, gue nggak bisa kasih sosok ayah, wajah bapaknya yang pas dilahirkan harusnya kan ada sosok ayah yang menyambut, tapi gue kan nggak bisa memberikan itu. Tapi situ gue memastikan kalau dia itu nggak bakal kekurangan kasih sayang, menangis. Sedih loh. Tapi Terus, kenapa sih kepikiran pengen bikin rilis lagu gitu? Kan emang semua yang cerita hidup gue bikin lagu. Tapi udah direncanain gak sih mungkin sampai proses lahiran sekarang gitu? Udah lagunya langsung muncul juga gitu? Lagunya muncul mendadak aja. Itu Dennis yang buat lagunya. Mendadak bagus kan suara gue. Bagus. Bagus ya. Makasih loh. Ini berhasil itunya. Apanya? Editornya. Tapi itu emang lagu ini emang gue buat untuk anak gue sih. Ini bukan buat yang aneh-aneh, yang ini beneran buat anak gue. Jadi kalau misalkan anak gue nanti kalau misalnya udah gede, dia tahu dia diinginkan, dipengenin, dicintai dari sejak ada di rahim gue. Jadi kan netizen banyak banget soalnya yang ngatain kan sama ke anak gue, padahal anak gue kan nggak berdosa, lahir aja belum nggak berdosa, sekarang udah lahir juga dikata-katain. Ya maksudnya kan dia nggak ada salah ya sama kalian ya, dia tuh tahir suci, dia juga nggak bisa milih sekali lagi lahir di rahim siapa, dan dia tuh nggak berdosa. Jadi makanya ada di lirik lagu gue ngomong yang ku takut dosaku kau terima kan, gue takut kayak kesalahan gue nanti dikata-katain dia, jangan kayak gitulah maksudnya. Ya cuman emang gak salah apa-apa, dia udah cukup beda sama yang lain karena bapaknya gue nggak bisa kasih sosok ayah buat dia udah sedih lah, cukup lah maksudnya. Terus interpretasi secara mendetail tentang lagu tersebut gimana sih, dia mungkin bisa diceritakan? Ya permintaan maaf gue buat anak gue juga itu, jadi yang seperti yang gue bilang tadi, maafin gue nggak bisa kasih sosok ayah yang menyambut dia pas lahir. Terus dari gitu juga dia tahu kalau nanti gede nanti dia ada yang ngatain, netizen ngatain kan, pasti kan nanti jadi YouTuber dia. Kalau nggak jadi YouTuber jadi presiden ya kan. Nah terus dari itu biar dia tahu juga dari kecil dia tuh diinginin, bukan yang kayak kata netizen haram, anak di luar nikah, kecelakaan, enggak gitu. Dia sangat diinginkan sama gua kok, sekali lagi sangat diinginkan, sangat disayang, sangat dicintai gitu. Nah itu pertama kali gue spill nama, pertama kali juga foto, gak pernah kan ya gue spill foto ya? Gak pernah, sama video ini pertama kali. Ya terus kalau yang gue denger tadi itu lagunya pesan untuk nyokap lo, terus mungkin juga dari anak lo ke lo gitu ya? Enggak, itu lagunya khusus buat anak gue. Buat anak gue, buat si Jaden. Nanti gue bikin deh lagu buat emak gue satu. Karena emak gue support banget sih, kalau gak ada emak gue juga bingung nih gimana. Support system yang support, untungnya puji Tuhan ya gue dibilang kalau misalkan gue bilang gue sedih terus, ya gue mengeluh, gue gak bersyukur apa yang gue punya keluarga yang sangat support gue, sangat baik semuanya. Tapi sebagai bisa dibilang kan single fighter ya, punya anak juga sampai sekarang gitu. Apa sih yang memotivasi lo sendiri ke dance selain orang tua? Lihat anak sih sekarang. Kalau dulu tuh ya, kalau dulu kan gue ngapain aja berani kan, sekarang juga berani sih, cuma masih mikir gitu, nanti kalau anak gue lihat gimana ya, malu. Nanti kalau anak gue gede, kan ada depan gue kan sekarang anaknya, gue mikir nanti kalau anak dia udah gede lihat gue kayak gini, malu nggak ya gue? Malu lah gue. Terus gue sekarang ada pikiran kayak gitu, ada ketakutan gitu. Kalau dulu mah gak ada takutan sama sekali, kalau sekarang takutnya anak gue lihat, takut anak gue jadi jadi pelampiasan atas apa yang gue buat gitu. Lebih mikir ke sana. Kalau dulu mah gue mah gak mikir sekali dua kali. Oke, mungkin bisa di spill nama anak dari Dennis. Namanya Jaden Bowen Yap. Jaden Bowen Yap. Kenapa kepikiran nama tersebut? Nah kalau misalkan Jaden itu ada artinya.
artinya. Jaden itu artinya jagain Dennis. Iya, jadi kan seperti yang gue bilang kan, gue kan memang kurang beruntung dia pokoknya dalam masa percintaan, apalagi sama cowok-cowok. Banyak kan pada binatang semua kan ya. Mungkin karena gue pecinta binatang kayak anjing gitu-gitu, makanya dapet cowoknya kayak anjing juga. Mungkin seperti itu. Nah, tapi gue dulu berdoa sama Tuhan, semoga kirimin aku cowok yang benar-benar sayang apa adanya sama gue terus gitu kan. Mungkin itu segitu, mungkin karena itu gue dikasih anak laki-laki buat jagain gue. Mau nangis. Tapi kalau pembuatan nama sendiri, orang tua sendiri ada Ikut ya. mengikut juga Iya, sih, yang ngasih belakangnya saran. yang Bonyap itu. Bon. Bonyap itu marga dari papi aku. Jadi kalau misalkan Bowen itu nama Chinese dari papi aku. Oh. Bowen Yap gitu. Terus Kalau Jadennya dari aku. Oke. Kalau Yapnya marga. Nggak kepikiran, kenapa nggak kepikiran untuk Bikin nama dari cowok? bapaknya? Hah? Najis. Cuy. Najis ngapain? Kagak mau ada andil apa anda dalam hidup saya? Gak lah, waktu gua hamil sama dia, waktu gua hamil anak dia aja gua disuruh tes DNA. Gua dimaki-maki, dikata-katain, difitnah, dihina-hina. Terus segitu tiba-tiba kemarin dia WA gua bilang kita keluarga. Cuy, nggak ada, kita bukan keluarga mah nggak menghina, keluarga mah nggak menghina. Keluarga itu waktu gua hamil gua kesana, gua pernah mau minta surat supaya anak gua tuh ada suratnya, yang pernah gua bilang itu supaya anak gua ada suratnya nggak dikata anak haram, tapi dia nggak mau bukain pintu. Itu bukan keluarga nggak gitu. Keluarga itu selalu pintunya selalu terbuka, nggak ada. Keluarga nggak kasih cincin nikah, cincin lamaran palsu. Dia itu yang diakuin ke gue itu termasuk penipuan menurut gue ya. Enggak benar penipuan, karena dia kasih gue cincin palsu, cincin nikahnya palsu, ada sertifikatnya, dan sertifikatnya pun palsu. Kemarin Frida udah bawa ke tukang emas. Waduh. Gue ke tukang emas, belum ke rumah sakit. Emang belum gue ceritain ya? Belum ya? Gue belum ngomong ya? Belum ngomong ya? Belum ya? Iya, jadi kan waktu yang gue mau ke rumah sakit, Frida bawa, gue jual aja kalau cincinnya. Terus gitu, ternyata ada di konten YouTube gue deh, digosok-gosok sama tukangnya apa katanya? Hah? Aksesoris cuy, aksesoris digosok-gosok, emas ya? Mau jual rangkanya kan? Frida mau jual rangka, gue suruh Frida jual, ya udah jual aja rangkanya. Nah, emas juga bukan, tapi dia ada sertifikatnya. Kok bisa ada sertifikatnya gitu ya? Ada sertifikatnya asli, ada sertifikat orang boleh kok, nanti gua post deh. Udah dicek ke sertifikatnya itu keasliannya. Ternyata diedit pakai aplikasi yang bisa ngeditin coret-coretan gitu. Ada aplikasi yang bisa lain kasih. Ternyata itu bukan nomor asli dia. Bukan sertifikat asli, sertifikatnya palsu. Berarti dia niat banget, tapi dia ngasih depan gua. Ada kok di konten YouTube gua yang pasti ngasih cincin, dia ngasih depan gua sertifikatnya. GIA apa segala macam gitu. Jadi berarti dia itu apa namanya ya, penipuan berencana dong sampai nyiapin sertifikat. Kalau lu mau iseng-isengan mau kasih cincinnya aja, ngapain pakai ada sertifikatnya? Berarti kan dibuat dengan sengaja, penipuan secara sadar, ya kan? Tapi nggak apa-apa, gua maafin lah karena dia bapaknya. Kalau nggak ada dia juga nggak ada Jaden kan? Ya gua maafin lah. Ya, cuma bukan berarti Kalau misalkan bapaknya nih pengen ketemu, gimana? Kalau misalkan bapaknya pengen ketemu, ngasih izin atau gimana? Ya gue izinin. Emang bapaknya sekarang di mana? Bapaknya dia lebih memilih mabok sama nyimeng di Bangkok daripada nyambut anaknya pas pertama kali lahir. Itu bukan keluarga. Bapak gua, emak gua tiap hari jauh-jauh ke sini buat ngecek doang, buat ngeliat doang. Itu keluarga gua. Jadi kalau dia kemarin WA gua bilang kita keluarga, najis. Kita bukan keluarga, kita nggak ada hubungan darah. Tapi semisal ada menuntut hak gak sih ke bapaknya untuk menafkahi anak Dennis sendiri ini kan? Hak? Ya kalau misalkan menuntut, gue pernah minta sama dia pas kapan ya, dulu pernah minta, terus disuruh minta sama sama karyawannya. Habis minta sama karyawannya, waktu itu gue yang ada duit tuh, gue nggak ada duit juga gara-gara dia. Gue jual mobil kan, Mercy gue nggak ada duit juga gara-gara dia. Kenapa? Waktu itu gue nggak dikasih kerja sama dia, nggak dikasih kerja, endorsean semua nggak boleh apa segala macem. Gue mah ada bukti catnya, udah pernah gue bahas dulu. Terus itu disuruh minta sama karyawannya, dia sama asistennya, ya udah diminta, dicuekin.
Sekarang dia WA gue ngomong kita keluarga disuruh minta sama mantan bininya. Udah gila lo. Udah gila. Ini kan udah anakku udah lahir gitu. Terus ada yang statement dia untuk DNA, tes DNA dulu. Jadi Dulu ya, dia. Tes aja sana. Tes aja sana. Dia mah tahu itu anak dia lah. Kalau enggak mah dia nggak mungkin nyari gua, nggak mungkin WA lagi. Oke, gimana sih seminggu ini menjadi single parent gitu? Mungkin rasa suka dukanya Rasanya bisa ya, diceritakan. rasanya beda lah. Jadi ibu itu beda. Kalau di sana ya mau ceritanya menangis. Mungkin karena gue masih nyusuin juga kali ya. Jadi kadang-kadang gue mikirin tuh ya, kalau gue stres tuh gue takut ASI gue nggak keluar. Karena sering banget memang ASI gue suka nggak keluar gitu kan. Terus gitu kan sedih banget kemarin pas si baby Jaden dibawa ke dokter dibilang kurus, itu sih sedih banget. Katanya berat badannya kurang, itu sedih. Berapa? Berat badannya 3 kilo. Gede dong. Hah? Ya lumayan. Ya tapi kemarin turun ya, sempat turun ya 2,7, tapi sekarang udah naik lagi, puji Tuhan 3 kilo. Sedih banget sampai nangis gue, sampai gue nyusuin terus gitu. Apalagi kalau misalkan paling sedih kalau misalkan netizen komen itu anaknya kurang disusuin tuh, kasihan kurus banget, sedih loh. Anak dibilang kurus tuh sedih loh, sakit hati banget tuh. Sampai padahal biasanya gue dikatain apa juga yang kasar-kasar, gue tau sendiri kan. Hujannya kasar banget, parah banget, gue nggak apa-apa. Cuman kalau dikatain tentang anak sih mau nangis gitu. Solusinya gimana? Solusinya ya gue harus memperkuat diri lah. Solusinya ya kalau misalkan gue stop konten, nggak mungkin kan, ini kerjaan gue. Sebagian besar kerjaan gue kan emang konten, emang cari duit di situ. Jadi gue kok nggak mungkin stop konten kayak gitu. Solusinya ya gue mesti lebih banyak bersabar lah. Mau gimana lagi, kan resiko atas apa yang gue perbuat gitu. Jadi punya rasa bersalah berarti ya ke. Iya, makanya sama tuh gue ibu, bikin sama lagi. ibu pernah. Iya, karena perbuatan gue yang dulu, makanya jadi gue minta maaf. Kan gue bikin lagu buat anak gue, maafin mama. Coba dari dulu gue dipuji-puji, pasti dia dipuji-puji juga. Tapi apakah seorang Dennis mungkin dengan adanya anak akan menurunkan ego yang dulu mungkin sempat kan ada marah-marah juga kadang kalau ngadepin orang tuh. Nah kalau sekarang ada anak, mungkin dari Dennis sendiri gimana sih? Nggak sempat ya mikirin orang lain sekarang mah. Nggak sempat mikirin yang lain, bapak-bapak mau marah-marah. Ya tapi marah-marah apa? Nggak sempat ya. Kadang sempat marah-marah kalau berantem apa dulu. Terus gitu kalau misalkan gue pernah buat salah sama orang, gue pernah nyakitin orang, gue minta maaf. Sama ya mungkin sama teman-teman artis juga gue minta maaf, gue bersedia sekarang minta maaf. Ya gue bersedia apapun asal anak gue jadi nggak keterima dosanya. Gue minta maaf sama Uya, gue minta maaf sama Ayu, sama minta maaf sama Regi, minta maaf sama siapa lagi ya yang pernah mungkin gue, kalau Rasman nggak usah minta maaf ya. Terus sama siapa lagi ya? Mungkin banyak orang yang sakit hati ya, dan sama kata-kata gue ya, dan mungkin banyak juga, tapi gue nggak pernah bermaksud jahat, semoga mereka mengerti aslinya. Tapi kalau misalkan kalian mau maafin Dennis, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, gue terima konsekuensinya apapun itu. Terus gitu minta maaf sama ya siapapun itu yang pernah gue katain. Berarti lebih, walaupun gue yang dikatain dulu juga nggak apa-apa deh, gue minta maaf. berarti lebih fokus ke anak ya, sama kedepannya nyari duit lah gitu. Ya iyalah, mau apa lagi, kalau udah liat anak tuh rasanya udah beda. Udah beda. Gua tuh dulu tuh itu gua apa ya, gua kayak gitu memang sebenarnya ya dulu tuh ya mungkin cara menghibur kalian beda sama yang lain deh. Cara gua menghibur kalian dan cara gua menghibur diri gua itu mungkin beda sama kalian. Dan ya gua akuin gua nyesel, gua minta maaf juga sama kalian, sama siapapun yang pernah gua sakitin hatinya. Ya mungkin cara gue agak beda, cuman sekarang kalau udah punya anak tuh malu juga ya kayaknya ya, gue takut anak gue lihat gue kayak gitu. Terus untuk status anak baby DC sendiri, ntar rencana kedepannya untuk masalah mendidik dia gitu sebagai single mom gitu, nggak ada kepikiran untuk cari baru? Cewek yang baru nggak usah dicari lah sih sebenarnya. Kalau misalkan gue mah yang nanti banyak sebenarnya ya,
Cuman ya sekarang kan gue kan kalau pilih laki yang mesti benar-benar gue bisa milih laki buat gue, tapi anak gue kan nggak bisa milih buat bapaknya siapa. Jadi gue mesti hati-hati lah, yang satu udah begitu, yang ada yang bapaknya benar aja begitu ya kan. Jadi ya lebih hati-hati lah sekarang, lebih hati-hati karena gue milih bukan buat diri gue sendiri ya, tapi buat anak gue juga. Terus gitu. Tapi kalau misalkan masalah surat nih, gue baru tahu ternyata bikin surat itu kalau misalkan single mom nggak nggak sesedih yang gue bayangkan. Ternyata bisa keluar surat kemarin, keluar surat akte anak. Gue kira tuh tadi itu benar-benar nggak bisa keluar aktenya ya kan, karena nggak ada suami, nggak ada surat nikah, itu nggak bisa. Ternyata bisa. Iya, kalau dulu kan gue pikir masih ada suaminya, masih ada ini kan pernikahan, akte pernikahan, dia baru bisa jadi akte lahir anak, baru bisa jadi ada masuk sekolah apa segala macem. Ternyata bisa. Kemarin pas lahiran diurus di rumah sakit apa segala macam, puji Tuhan bisa. Ternyata gue tadi sempet deg-degan juga, ini gimana nih bikinnya nih, apa mesti punya surat nikah dulu, apa gue mesti nikah dulu sama orang apa gimana gitu. Ternyata bisa guys, ternyata bisa. Tapi di surat aktenya itu nanti anak dari seorang ibu Denis Teresa gitu namanya siapa, tapi nggak ada nama bapaknya. Ya bagus juga lah, bapaknya nggak waras begitu, pemabokan begitu. Kalau misalkan nanti gue taruh namanya itu, nanti kan jadi susah guanya mau bikin paspor, gue mesti telepon dia yang mengemis-ngemis apa segala macem. Males lah, untung aja nggak tulis nama sih, bener juga. Bagus lah, memang ini sudah jalan Tuhan. Tapi gimana maksudnya kayak udah ada yang deketin belum, untuk maksudnya supaya mikir ini anak ini tuh butuh sosok bapak gitu? Enggak lah, kan ada. Udah nyari gitu, maksudnya bukan udah kepikiran kayak buru-buru harus cepet. Enggak. Gue kan orangnya kan nggak peduli orang ngomong apa. Kalau orang lain mikir gitu ya. Kalau gue sih orangnya bodo amat, orang mau ngomong apa, gue kan itu nggak pernah peduli. Gue cuman kasihan mungkin kalau misalkan anaknya dikatain apa segala macam ya. Cuman kan makanya di lagu gue tulis kan, ya kita emang harus terima kenyataan, emang nggak sesuai harapan, ya mau gimana. Ya. Udah siap belum nanti kalau emang as a single parent, terus nanti Jaden nanya gitu like where's my dad? Ya gue siap lah, bapaknya ada kok, bukannya ada. Ada juga kok bapak, anaknya kagak tahu bapaknya sama sekali siapa. Ini mah gue tahu bapaknya siapa, jelas. Kenapa masih malu? Nggak ada malu, cuma emang kasih jalan gimana, daripada gue mengantar nyawa nikah sama dia, nggak bahagia juga, makan aja dijatahin. Oke. Denis kayaknya terlihat makin fresh gitu setelah melahirkan. Ada treatment sendiri gak sih? Kagak ada. Pakai ini, pakai kan gue kalau misalnya bibir gue bikin skincare baru, namanya DC Skin. Lotion juga gue bikin lotion sendiri, DC Skin. Ya sekarang gue lebih bikin usaha, karena kan dulu kan gue tuh sering di luar, sering di rumah, nggak pernah di rumah, syuting di luar kan, konten di luar, apa semua di luar. Kalau sekarang kan gue di rumah terus, jadi gue bisa mikirin usaha apa aja. Terus sekarang gue usaha nih piyama, ada sering gue pakai, gue jual gitu. Ini semua baju gue pakai sekarang tuh jualan gue sendiri, karena gue ada waktu untuk memikirkan dan ngedesain. Terus gitu ada juga skincare, ada juga parfum gitu. Nah, jadi tiap hari gue live di rumah, live di toko oren, di Shopee gitu-gitu tiap hari. Tapi cari duit lah sekarang, udah gak mikirin apa-apa, gak mikirin gedein anak gimana, bayar sekolah gimana. udah bodo amat main lain. Beda kalau waktu mungkin pas hamil masih kepikiran, aduh gimana nih gue. Sekarang kalau udah anaknya udah keluar, lihat depan muka, nyisir aja gue gak kepikiran, lu ngeliat rambut gue udah gak nyisir 4 hari. Udah kusut. Berarti nggak mikirin penampilan lagi atau gimana? Ya untuk saat ini enggak, lagi nyusuin nggak sempet kan. Ini kan anak gue masih newborn, tidur aja tiap hari 2 atau 3 jam. Nah, karena kalau tidur kan anaknya pasti kebangun, minta nyusu tiap 2 jam gitu. Kalau apalagi dibilang kurus, gue jadi makin parno, jadi tiap sejam gue kebangun buat ingat, oh ya udah nyusuin apa bukan begitu. Perubahan badan sebelum dan setelah hamil? Oh iya, gue naik 27 kilo kan kemarin. Naik 27 kilo? 27 kilo pas hamil? Pas hamil gede kemarin. Nah, sekarang udah turun 12 kilo ya? 12 kilo udah turun. Oke. Oke, ini kita tema Natal. Gimana persiapannya? Akhirnya Natal dengan
memiliki baby Jaden. Ih, gue Natal Jaden. udah nggak sendirian lagi, gue ya seneng banget. Kalau mikirnya tuh lucu banget ya. Nanti aku mau foto Natal berdua sama baby aku malam-malam, terus post terus gitu. Bisa ada temennya lagi. Nanti Natal udah berapa bulan babynya? 3 bulan. Hah? Sebulan. 1 bulan ya, iya. Berapa hari gitu? 1 bulan bapaknya lagi lucu-lucunya, pakai baju Natal, foto berdua, seneng banget pasti. Kalau biasa kan sendirian kan, sekarang udah ada biasa sih kadang-kadang sendirian, kadang-kadang gue ajak mama papa gue jalan-jalan. Kalau enggak sama anak-anak kan, terus gitu. Kalau tahun ini aku sama Jaden, pasti 1 bulan, lucu banget pasti, gemoy. Ada kebiasaan Natal yang sudah sama mungkin kebiasaan mau dirubah nanti setelah setelah bersama Jaden ini Natalnya ada yang mau dirubah gitu? Biasa kan kalau misalkan Kebiasaan Natal Natal. itu biasa makan-makan sama mama sama papa, mama papi aku kan. Kalau sekarang ada Jaden, jadi pergi Natal, beli baju baru, lucu banget. Terus kayak gitu. Tapi kalau Jaden nanti mau dibikinin produk juga, dia mau bikin baju juga. Biar si Jaden tuh jadi pengusaha. Dari pas akhir kan dia jadi pengusaha. Nanti skincare kan semuanya gue buat dia. Jadi dia terakhir walaupun nggak punya bapak, tapi dia langsung jadi pengusaha. Terus kayak gitu nanti Natal mau apa ya jalan-jalan, mau kasih kado, bisa tukeran kado nanti kalau dia udah gede. Pasti lucu, gemes. Ada rencana pulang kampung sama Jaden ke pas Natal? Kampung gue di mana? Enggak. Kagak gue kan di Jakarta. Heeh. Bapak gue dari Xiamen. Gitu. Pulang kampung kemana? Pulang ke itu negara lain. Enggak, Bangkok maksud tuh. Ah, ke Bangkok, ke bapaknya. Ke Cina. Oh, kalau Cina enggak. Kalau ke Bangkok mah kalau bapaknya najis. Oke, ada lagi Cak? Terus apa lagi ya? Apa lagi? Ya udah.